Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imade Mas Hadi Mulyadi, asal institusi SMP Negeri 2 Melaya. Sekarang saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 IKIP Saraswati Tabanan jurusan Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membawakan materi teks prosedur dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi struktur teks prosedur. Ayo ikuti video dari saya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berdiri, beri salam. Ya, selamat pagi. Silakan duduk anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apa sudah sarapan? Sudah semuanya sarapannya? Ya. Kemudian ada yang tidak hadir tadi? Tidak. Nihil ya? Ya. Ya, bagus sekali ya. Nah, kehadiran tolong dipertahankan ya, karena kehadiran akan membantu kalian untuk mengikuti materi pelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah ataupun pada hari ini. Nah, untuk buka kelas silahkan pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti yang Pak katakan tadi, Pak ingin mengetahui semangat kalian terlebih dahulu. Sekarang kita mulai dengan tepuk semangat. Gagah silahkan pimpin coba. Tepuk semangat. Ya. Gimana? Sudah semangat? Sudah. Kita tambah lagi semangatnya dengan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Pak ajak kalian untuk belajar materi tentang teks prosedur ya. Nah, baik, sebelum kita menginjak pada materi, Pak ingin bertanya dulu kepada kalian. Siapa yang pernah membuat nasi goreng atau memasak nasi goreng? Siapa yang pernah membuat nasi goreng? Ya, semuanya pernah memasak ya? Ya, berarti kalian itu sudah melaksanakan ataupun melakukan yang namanya prosedur nantinya. Ya, bagaimana nanti langkah-langkahnya kalian akan mengetahui pada materi berikut ini. Nah, apa saja yang dibutuhkan ketika kalian memasak nasi goreng? Nasi. Bubuk nasi goreng, telur. Ya, nasi, telur, bumbu, Kecap. ya, kecap, ya, bagus
sekali ya. Ya, itu alatnya ada yang menyebutkan kompor katanya. Ya, bisa. Penggorengan. Adapun tujuan kita pada pelajaran hari ini yaitu setelah peserta didik mengikuti pelajaran teks prosedur, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur berupa alat, bahan, dan langkah-langkah. Ya. Pertama-tama di sini udah siapin dua piring nasi dingin, kemudian bumbu nasi goreng jawanya. Untuk 2 porsi yang pakai 4 di deskripsi ya. Maka pertama bumbunya nanti kalau dulu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai. Ya, sekarang kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yaitu kita mengidentifikasi teksnya. Ya, bagaimana struktur teks prosedur itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut pada struktur, apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan ketika melakukan sesuatu. Sesuai dengan tayangan video, barangkali kalian sudah bisa melihat ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, di slide yang Pak tayangkan sudah ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Tadi di dalam video nasi goreng ada nggak panduan video? Ya, ada langkah-langkahnya tadi di sana. Berarti yang disiapkan pertama adalah bumbunya, kemudian nasinya disiapkan, terus minyaknya disiapkan, kan begitu ya? Nah, itu adalah persiapan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, seperti dengan tujuan pelajaran kita hari ini, ya. Coba perhatikan semuanya, lihat di slide semuanya. Kita akan melihat struktur teks prosedur. Ya, dalam teks prosedur sesuai apa yang Bapak tayangkan tadi dan dengan materi yang ada di buku, bahwa teks prosedur itu mempunyai struktur. Ya. Nah, bentuk penyajian. Bentuk penyajian teks prosedur. 1. Bisa kalian lihat ke sana. Ya, bisa kalian cermati bahwa bentuk penyajian teks prosedur ada yang berisi dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti yang kalian ketahui juga di dalam teks prosedur itu biasanya menggunakan kata penghubung. Nah, dalam teks prosedur juga ada yang digunakan kalimat perintah. Ya, di dalam teks prosedur ada yang namanya kalimat perintah. Selain itu juga di dalam teks prosedur juga menggunakan kalimat saran dan larangan. Kemudian juga ditandai dengan kata jangan. Ya, itu adalah kalimat apa nanti digunakan jangan? Apa? Yang di sini coba, jangan itu penanda kalimat apa nantinya? Apa? Ya, bagus sekali. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, keterangan alat silakan kalian cermati di slide yang Pak tayangkan. Biasanya ditandai dengan kata secara dengan, ya, itu tanda-tandanya. Kemudian contoh kalimatnya adalah bungkus, ya, bungkuslah adonan dengan rapat.
itu keterangan cara. Nah, keterangan cara ini juga sering digunakan di dalam teks prosedur. Ya, ciri-ciri dari keterangan akibat. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Baik, untuk menambah semangat, coba tepuk semangat dulu lagi. Tepuk semangat dan lebih semangat, ayo. Tepuk semangat. Yuk, silakan kembali fokus lagi. Sekarang pada kegiatan diskusi. Ya. Nah, pada kegiatan diskusi kali ini kalian bekerja dalam kelompok. Ya. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Nah, Pak Rakam, di dalam diskusi ini semuanya aktif diskusi, ya. Semuanya aktif diskusi, semuanya bisa memberikan masukan terhadap diskusi yang dilakukan, terhadap materi yang didiskusikan, ya. Nah, ini Pak bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 6. Jadi ada macam itu. Kayak ngomong. Nah, silakan anak-anak tulis nama kelompok, ya. Kemudian di balik teks itu ada LKPD-nya, silakan dikerjakan di sana. Ya, silakan semuanya aktif diskusi.
Sudah ya? Sudah? Ya. Dari kelompok mana nih yang bersedia membacakan hasil diskusi? Ya, silakan kelompoknya. Kakak, ya. Kelompok berapa itu? Kelompok 3. Nah, coba perhatikan semuanya. Nama kelompok 1. Diputu Gangga Bulannya Paranita. 2. Dikada Disa Diana Putri. 3. Dikomong Rizka Sadewi. 4. Dikomong Ira Prayasti. Tujuan memandu orang untuk membuat rendang dengan langkah-langkah yang tepat. Alat dan bahan 1 kilogram daging sapi. 2 liter santan kelapa. 3 1/2 kelapa parut yang disangrai. Bumbu 1/7 siung bawang putih. 13 siung bawang merah. 3 25 gram cabai giling. 1 batang serai. 5 kemiri. 6 1 sendok ketumbar. 7 garam secukupnya. 8 penyedap rasa secukupnya. 9 1 sendok merica bubuk. 10 2 biji palai. 11 3 lembar daun salam. 12 3 lembar daun jeruk. Langkah-langkah 1. Cuci bersih daging dengan air mengalir. Kemudian potong sesuai selera. 2. Haluskan serundeng dengan cara diulek atau ditumbuk. 3. Masukkan santan, cabai dan bumbu lainnya. 4. Masak sampai berwarna keemasan. 5. Masukkan daging dan aduk rata. 6. Masak rendang hingga bumbu menyusut. 7. Masukkan penyedap rasa. 8. Rendang siap disajikan. Penutup. Inilah cara membuat rendang khas Sumatera Barat. Selain enak, rendang juga merupakan makanan khas dari kota Padang. Ya, sekarang kelompok siapa lagi? Ya, ini kelompoknya aja dulu ya. Sini. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Nama kelompok Komang Dimas Putra. 2. Ibu Aditya Surya Wibawa. 3. Ikomang Aryadi Putra. 4. IGD Yuda Hermita Wirawan. 5. IGD Baskara Pusatama. 6. IKD Arta Wibawa. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan memandu orang untuk membuat rendang dengan langkah-langkah yang tepat. 2. Alat dan bahan. 1 kg daging sapi. 2 liter santan kelapa. 1/2 kelapa parut sangrai. 2 7 siung bawang putih. 13 siung bawang merah. 25 gram cabai giling. 1 batang serai. 5 kemiri. 1 sendok ketumbar. Garam secukupnya. 1 sendok merica bubuk. 2 biji pala. 3 lembar daun salam. 3 lembar daun jeruk. 3 langkah-langkah. Cuci bersih daging dengan air mengalir. Kemudian potong sesuai selera. 2. Haluskan bumbu. 3. Masukkan santan, cabai dan bumbu lainnya. 4. Masak sampai berwarna kecoklatan. 5. Masukkan daging dan aduk rata. 6. Masak rendang hingga bumbu menyusut. 7. Masukkan penyedap rasa. 8. Rendang siap disajikan. 4. Menutup. Inilah cara membuat rendang khas Sumatera Barat. Selain rendang juga merupakan makanan khas dari kota Padang. Ya.
Nah itu tadi pembacaan. Ya, sudah semuanya tampil ya. Ya, terima kasih Pak ucapkan kepada anak-anak semuanya, kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, Pak berikan penilaian mengenai hasil diskusi yang kalian lakukan tadi, yaitu sudah semua kelompok bisa membedakan, ya. Sudah semua kelompok bisa membedakan struktur teks prosedur, di mana anak-anak sudah bisa memilah ataupun membedakan mana yang namanya tujuan, mana yang namanya alat dan bahan, kemudian langkah adalah penutupnya. Semua kelompok sudah bisa membedakan. Beri tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, yang perlu Pak garis bawahi lagi adalah mengenai cara membaca kalian tadi, ya. Mungkin ada cara membacanya, jangan dibaca 1 kg, dibaca 1 kilogram, gitu ya. Nah itu barangkali yang menjadi catatan untuk kedepannya. Silakan dibaca dengan kaidah bacaan bahasa Indonesia. Diskusi kita cukupkan. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya, yaitu mengenai evaluasi, ya. Nah, kegiatan evaluasi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang Pak sampaikan, ya. Sejauh mana kalian bisa memahami materi yang Pak sampaikan tadi, terutama dalam teks prosedur ini. Nah baik, silakan siapkan alat tulisnya. Gimana, sudah semuanya? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semuanya, ya? Nah baik, Pak lihat dulu hasil kerja kalian, yaitu berupa tes evaluasi. Ya, ini adalah tes evaluasi. Seperti apa yang Pak katakan tadi, adalah untuk mengetahui sejauh mana kalian itu memahami materi yang Pak sampaikan tadi. Ya, berarti kalau kalian tepat menjawab, berarti kalian sudah memahami tentang materi yang Pak sampaikan. Sesuai dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu teks prosedur, tepatnya itu adalah mengidentifikasi struktur teks prosedur. Ya. Nah, dari jawaban yang Pak lihat sudah mencerminkan bahwa kalian itu memahami materi yang Pak sampaikan, karena dari jawaban-jawaban
yang Pak sampaikan secara keseluruhan, secara umum. Ya, baik, kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu mengenai tes evaluasi. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya, yaitu refleksi. Nah, coba dengarkan dulu. Dalam kegiatan refleksi ini, tentunya kita akan mencermin kembali, ya, melakukan cerminan tentang apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa kenalnya? Ya, silakan adik. Teks prosedur. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk adik. Ya, kita sudah mempelajari teks prosedur. Ya. Apa itu teks prosedur? Ada yang bisa menjawab? Apa itu teks prosedur? Ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ya, silakan. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi. Ya, kasih tangan dulu. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah untuk kita melakukan suatu kegiatan. Ya, nah baik. Dengan berakhirnya refleksi ini berarti kita sudah menyelesaikan materi teks prosedur. Ya, kita sudah berhasil menyelesaikan materi teks prosedur. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian. Ya, dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita duduk dengan doa. Ketua kelas silakan berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran banyak kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akhiri dengan selamat pagi.